Kembali lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama Kanahal. Ya, hari ini kita akan belajar tentang resensi, proposal, dan karya ilmiah. Yang pertama, resensi. Resensi adalah ulasan atau penilaian terhadap sebuah buku ataupun film. Tujuannya adalah menyampaikan kepada para pembaca apakah buku atau film itu patut mendapat sambutan atau tidak. Dan biasanya mempunyai tujuan promosi secara implisit. Karena itu, alangkah baiknya jika resensi diakhiri dengan ajakan atau persuasif. Nah, seperti apa cara menulis resensi? Ada 5 cara menulis resensi. Yang pertama, membaca buku, baik itu fiksi atau non-fiksi, ataupun menonton film yang akan diresensi. Yang kedua, menganalisis unsur intrinsik, ekstrinsik, serta kelebihan dan kekurangan dari buku atau film. Dan yang ketiga, menyusun analisis dari unsur-unsur yang tadi kita sudah cari nih di dalam buku atau film tersebut. Dan pastinya harus memerhatikan unsur-unsur resensi dan sesuai dengan sistematikanya ya. Yang keempat, mempresentasikan resensi yang telah dibuat. Nah, dan yang pasti penting banget nih setelah kita membuat resensinya kita minta tolong ke keluarga atau teman untuk membacanya, dan kita terima kritik ataupun saran sehingga resensi yang kita buat bisa kita revisi dan menjadi lebih baik lagi. Ini ada contoh resensi, judulnya Wanita Soleha. Nah, ini contoh resensi dari buku yang berjudul Cewek Smart. Kita akan analisis unsur-unsur apa saja yang ada dalam resensi. Yang pertama, dalam resensi ada yang namanya judul resensi. Nah, judul resensinya ini adalah Wanita Soleha. Selanjutnya ada identitas buku. Yang warna biru ini ya. Identitas buku ada judul bukunya Cewek Smart. Pengarang buku Ria Variana, penerbit buku Gema Insani, kota terbit Jakarta, tahun terbit 2008, tebal buku 200 halaman. Dan biasanya juga ada yang menyertakan keterangan sampul, bisa hard copy atau soft copy, terus edisi keberapa, catatan keberapa, ISSBN-nya, dan pastinya juga harga, karena resensi kan tujuannya untuk memberikan gambaran ya untuk pembelinya. Nah, selanjutnya dalam resensi itu ada tujuan, manfaat, dan sasaran. Tujuan dalam teks resensi ini adalah untuk membantu remaja perempuan agar dapat menyikapi permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Manfaatnya, menjadi seorang perempuan yang cerdas dan mempunyai kepribadian yang baik sesuai syariat agama Islam. Sasarannya untuk siapa? Buku tersebut yaitu untuk remaja perempuan. Di paragraf berikutnya, kita bisa identifikasi ini adalah sinopsis dari isi buku yang diresensi. Jadi memberikan gambaran dalam buku tersebut menjelaskan apa saja sih, isinya ada apa saja. Nah, di paragraf berikutnya ini ada isi buku. Jadi lebih menjelaskan lagi gambaran dari buku tersebut. Paragraf selanjutnya ada kelebihan buku. Kelebihan buku bisa dijelaskan tentang sistematika penulisan, ejaan dan gaya bahasa, hal yang menarik, unsur intrinsik bukunya ataupun unsur ekstrinsik dari buku tersebut. Terus di paragraf berikutnya ada kekurangan buku. Kenapa kekurangan buku dan kelebihan buku sama, hampir sama isinya? Nah, kadang kita bisa tahu nih kelebihan dan kekurangannya itu dari unsur-unsur tersebut yang ada dalam buku. Misalnya, oh ini bukunya bagus, ejaannya sesuai dengan kaidah, kata baku, gaya bahasanya juga menarik, simpel, mudah dimengerti. Nah, itu kan kelebihan-kelebihan dari buku. Atau bisa jadi kekurangan bukunya tuh, oh ini alurnya patah, kayaknya paragraf satu dengan yang lainnya nggak nyambung, terus kurang menjelaskan lebih detail tentang masalah-masalah yang
diberikan begitu. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini kita bisa tahu ini kesimpulan karena ada konjungsi apa? Demikian. Ya, ini konjungsi yang menyatakan bahwa ini kesimpulan. Dan kesimpulan ini adalah berisi ajakan untuk membeli buku tersebut ya. Maka di sini ada kata-kata positif untuk membeli buku tersebut, yaitu buku ini sangat baik bila dibaca oleh kaum wanita remaja agar dapat menjadi wanita soleha. Nah, jadi kita rangkum lagi nih unsur-unsur dari resensi. Yang pertama ada judul resensi. Yang kedua identitas buku. Yang ketiga isi buku. Yang keempat kelebihan dan kekurangan dari buku. Dan yang kelima itu adalah kesimpulan. Lanjut ya. Yang berikutnya kita akan bahas mengenai proposal. Proposal adalah usulan atau rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Nah, fungsinya apa sih? Teks proposal itu fungsinya untuk mengajukan usulan kegiatan yang pasti atau rancangan rencana usaha kepada pihak-pihak yang dituju. Untuk apa? Misalnya untuk mendapatkan dana, untuk mendapatkan izin, atau untuk menyewa suatu tempat. Nah, dibutuhkan proposal untuk melaksanakan rancangan kerja atau kegiatan yang akan kita laksanakan. Jenis proposal itu ada 3. Yang pertama, proposal penelitian. Proposal penelitian ilmiah itu disusun untuk mengadakan penelitian ilmiah, seperti penelitian pengaruh game online terhadap prestasi belajar, penelitian peran serta pemuda lingkungan kelurahan gitu. Jadi saat memulai penelitian itu harus ada proposal. Nah, jenis yang kedua itu proposal kegiatan. Ini sering banget nih pasti kalian temui, apalagi untuk melaksanakan suatu kegiatan. Proposal ini dibuat untuk mengadakan kegiatan, jelas ya. Misalnya kegiatan halal bihalal kayak di lingkungan RT RW gitu, kegiatan bakti sosial, atau mungkin kegiatan pertandingan olahraga. Nah, itu membutuhkan proposal kegiatan. Dan jenis proposal yang ketiga itu proposal usaha. Proposal ini dibuat atau disusun dengan tujuan mendirikan usaha, baik usaha skala besar maupun skala kecil. Kalian pernah dengar nggak untuk membuat UMKM itu butuh yang namanya proposal usaha. Selanjutnya sistematika proposal. Secara umum ada 3, itu ada pendahuluan yang pertama, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Sistematika proposal sesuai ya, harus urut dari pendahuluan, isi, penutup. Nah, apa sih yang membedakan sistematika proposal dengan jenis-jenis yang berbeda tadi yang kita udah bahas? Bedanya, proposal usaha di dalamnya terdapat uraian tentang bagaimana cara pembuatan makanan yang akan dijual sampai pada pemasaran. Jadi, menguraikan tentang bagaimana isi dari usaha kita. Sedangkan isi pada proposal kegiatan hanya menguraikan peserta kegiatan sampai anggaran dana yang akan dikeluarkan. Dan proposal penelitian ilmiah ini di dalamnya terdapat kajian teori, metode penelitian, dan hipotesis. Bisa dimengerti ya. Ini ada contoh proposal kegiatan. Yang tadi udah kita tahu bahwa sistematikanya yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan bisa berisi latar belakang dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, ini kan kegiatannya bakti sosial. Di mana di sekolah menengah atas Bojong Setra. Kita bisa tahu nih, diadakan kegiatan bakti sosial tuh latar belakangnya apa? Latar belakangnya untuk merayakan ulang tahun ke-50. Gitu. Jadi dijelaskan terlebih dahulu latar belakang dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya ada isi. Isi itu dalam proposal kegiatan ada dasar pemikiran, tujuan, ruang lingkup, bisa kalian lihat ya. Terus waktu dan tempat kegiatan, peserta, dan pastinya ada panitia pelaksana, juga anggaran. Dan yang terakhir ditutup dengan penutup. Penutup pasti ada yang namanya konjungsi demikian, maka dari itu. Nah, dan yang terakhir itu ada tanda tangan, persetujuan, mengetahui dari siapa, pelaksananya siapa. Oke, cukup dimengerti ya tentang proposal. Kita lanjut ke materi berikutnya,
yaitu karya ilmiah. Karya ilmiah adalah rangkaian kegiatan yang dituangkan melalui tulisan berdasarkan kepada tata cara penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam penulisan karya ilmiah, seorang penulis harus memperhatikan tata bahasa yang digunakan, sistematika penulisan, juga metodologi penulisannya. Nah, jenis-jenis karya ilmiah itu ada 3. Yang pertama makalah. Makalah sering banget nih untuk tugas-tugas sekolah. Biasanya menggunakan jenis karya ilmiah yang makalah. Terus yang kedua ada skripsi, biasanya tugas akhir mahasiswa ya. Dan yang ketiga adalah artikel. Kenapa artikel masuk ke karya ilmiah? Karena dia berisi sesuatu yang ilmiah, jadi masuk ya ke karya ilmiah. Nah, karya ilmiah tersusun atas apa? Nah, ini ada kerangka karya ilmiah makalah. Kita pakai yang simple untuk dimengerti dan nggak jauh beda dari jenis yang lainnya, baik dari artikel ataupun skripsi hampir sama, cuma makalah itu lebih simpel ya. Nah, kita bisa lihat kerangka karya ilmiah dari makalah itu ada 4 susunannya. Yang pertama pendahuluan. Pendahuluan itu berisi latar belakang, ruang lingkup, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang. Jadi karya ilmiah ini di latar belakangnya apa? Diangkat dari apa? Ingin membahas apa? Begitu. Ruang lingkup membahas lebih detail dari latar belakang. Perumusan masalah. Dalam karya ilmiah ini apa saja rumusan masalahnya yang ingin dikaji, yang ingin diteliti. Nah, tujuan dari karya ilmiah ini apa? Yang pastinya untuk menjawab masalah-masalah yang ditemukan tadi. Bab yang selanjutnya, yang kedua adalah kajian teori. Contohnya ini ada teori tentang membaca, teori tentang karya sastra Indonesia. Jadi metode-metode atau teori-teori yang digunakan dalam karya ilmiah. Yang ketiga ada pembahasan. Setelah kita tahu pendahuluan, kajian teorinya, semua yang kita susun terstruktur itu harus kita jawab dalam pembahasan. Seperti itu. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Dari semua bab, kita bisa menyimpulkan bahwa karya kita begini. Jadi ditemukan begini gitu. Dan pastinya ada saran. Dalam kita meneliti, membuat suatu karya ilmiah, kita bisa menemukan apa yang harusnya dilaksanakan ke depannya atau saran yang baik untuk suatu penelitian kita. Seperti itu. Nah, yang paling utama dari karya ilmiah yang membedakan dari karya-karya lainnya adalah ciri kebahasaan teks karya ilmiah. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah menggunakan kalimat efektif, tidak ambigu dan akurat. Jadi bisa dimengerti ya, tidak memunculkan pengertian lain atau bahkan data-datanya ini nggak valid. Jangan sampai, karena harus ilmiah. Jadi ciri kebahasaannya yang pertama, kalimatnya harus efektif, tidak ambigu dan akurat. Nah, ini ada contoh karya ilmiah berupa makalah. Judulnya Mengajarkan Membaca Pemahaman kepada Siswa oleh Pranowo Sunarti dan Siti Rohmiati. Tadi ya, yang pertama itu ada pendahuluan, isinya latar belakang dari karya ilmiah yang kita buat. Selanjutnya, studi kepustakaan atau kajian teori. Dalam karya ilmiah yang dikaji dia menggunakan metode apa? Nah, beliau menggunakan metode tata bahasa, metode linguistik, metode elektik, metode mimen. Jadi metode yang sesuai dengan yang lagi dia teliti, sesuai dengan karya ilmiahnya. Seperti itu. Dan yang ketiga, itu ada pembahasan. Nah, setelah dia menjabarkan rumusan masalahnya, tujuannya, latar belakangnya, dia membahas semua itu dalam bab pembahasan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi dari penelitian dia simpulkan bahwa membaca ini apa, jadi dijelaskan di sana. Cuma ini kurang saran ya. Biasanya ada saran di bagian bawah. Oke, setelah mengetahui secara garis besar mengenai resensi, proposal, dan karya ilmiah,
Kita uji pemahaman dengan kuis. Caranya gampang, kita isi kolom yang kosong dengan abjad sesuai dengan kolom jawaban. Dan harus urut ya. Soal pertama, unsur resensi. Nah, masih ingat kan unsur-unsur dari resensi? Coba ya, unsur resensi yang pertama, itu ada judul resensi. Ya, kita letakkan abjad H di kolom pertama. Yang kedua, unsur dari resensi adalah identitas buku. Kita letakkan abjad E di kolom kedua. Unsur yang ketiga, apa ayo? Yap, unsur yang ketiga adalah isi buku. Jadi kita letakkan abjad B di kolom ketiga. Unsur yang keempat dari resensi adalah kelebihan dan kekurangan dari buku. Jadi abjad A kita letakkan di kolom keempat. Dan yang terakhir, unsur kelima dari resensi itu adalah kesimpulan. Ya, jadi kita letakkan abjad T di kolom kelima. Selesai. Mudah bukan? Oke, untuk 2 soal berikutnya coba dijawab secara mandiri ya. Semangat!